kita bisa mudik, masih ada cara lain untuk tetap bersilaturahmi. Jadi silaturahmi tidak terputus. Nah, tren sekarang adalah menyambung komunikasi dengan bertukar hampers atau parcel. Ini juga bisa jadi ide bisnis, saudara. Tapi masalahnya, kalau kemampuan Anda selama ini hanya memasak misalnya, tapi tidak bisa mengemas secara cantik, bagaimana caranya supaya tidak kehilangan momentum pengantaran atau hantaran hampers ini? Nah, Kompas Bisnis tidak pernah kehabisan ide untuk mencari inspirasi bisnis. Apa solusinya pagi ini? Kita akan membahas soal bisnis kolaborasi. Nah, sudah ada dua narasumber UMKM kami pagi ini, yaitu Ado Wityasmoro, co-founder Nasi Sumsum Ibu Nia, dan juga Anne Gobel, co-founder Babagi Gift dan Seserahan. Selamat pagi, Mas Ado dan juga Mbak Ani. Pagi. Oke, ini kita bahas soal ide kolaborasi. Sekarang kan trennya emang kolaborasi ya antara bisnis A dengan bisnis B. Nah, sebenarnya konsep bisnis kolaborasi ini apa sih dan kenapa memilih kolaborasi? Kenapa Seserahan mau berkolaborasi dengan Sumsum Ibu Nia dan sebaliknya? Saya mau mendengar jawaban Mas Ado dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Ado. Saya salah satu co-founder dari Nasi Sumsum Ibu Nia. Untuk kolaborasi sebenarnya saya melihat bahwa kita masing-masing punya specialty yang berbeda. Kalau dari Nasi Sumsum Ibu Nia kita menyediakan menu khas, yaitu nasi sumsum yang mungkin jarang dilihat atau jarang ditemui di tempat lain. Sedangkan Babagi adalah khusus bagi packaging. Packagingnya tidak meliputi untuk atau hanya terbatas pada untuk hampers atau yang gift atau semuanya. Nah, karena ada spesial dari masing-masing ini, kita melihat kolaborasi bisa memberikan nilai tambah kepada end user kami. Bila mereka mau memberikan kepada orang, atau mereka bisa mau ngirim ke siapa-siapa gitu. Jadi dengan berkolaborasi kita bisa memberikan hasil yang lebih maksimal buat end user. Punya specialty yang akhirnya bisa menguntungkan, begitu kata Mas Ado. Kalau menurut Mbak Ani, apa sih kolaborasi ide ini, apakah memang benar menguntungkan? Menguntungkan sekali, karena kalau dari segi waktu gitu ya, aku pikir sih kayaknya save a lot of time gitu. Jadi aku cuman pikirin packagingnya aja, terus nanti Nasi Sumsum cuman tinggal mikirin masak gitu. Jadi mereka bisa fokus ke masak, aku bisa fokus ke packaging dan ngirim ke penerimanya. Gitu. Kalau Mas Ado ini kan bisnisnya makanan, tapi menurut Mas Ado sebenarnya apa aja sih bisnis yang bisa memakai konsep kolaborasi ini, Mas? Sekarang kita bisa bilang zamannya kolaborasi ya, tidak terbatas pada barang apapun. Makanan yang jelas bisa berkolaborasi juga dengan bukan cuma seperti wrapping atau gift, tapi bisa kayak dengan barang-barang lain juga. Karena sekarang yang dicari dari customer adalah uniqueness. Mereka melihat apa yang bisa diberikan kepada orang lain atau buat dinikmati buat diri sendiri, itu dari keunikan barang-barang tersebut. Jadi apapun bisnisnya, saya percaya bahwa kolaborasi bisa memberikan nilai tambah. Oke. Jadi kita juga, siapapun pelaku UMKM, kalau bisa berkolaborasi, saya sarankan untuk berkolaborasi. Pasti jualannya naik. Pasti ya, itu dijamin. Tapi kolaborasinya kalau ini kan makanan yang akhirnya disajikan dengan bungkusan yang indah gitu, Mas Ado. Apakah untuk pebisnis-pebisnis ini harus berkolaborasinya dengan packaging saja atau tidak terbatas sebatas packaging? Uniknya dari Nasi Sumsum Ibu Nia itu kita punya lauk yang macam-macam, tapi lauk kita juga kurang lengkap sebenarnya. Karena kita nggak punya lauk daging, kita nggak punya lauk yang mungkin cemilan-cemilan lain. Kita pernah berkolaborasi juga sama makanan-makanan lain. Contoh misalnya, sekarang yang lagi hit tuh sei sapi. Sei sapi kebetulan kita nggak bisa masaknya. Akhirnya kita kolaborasi nih sama sei sapi yang lain. Jadi kita punya lauk dari situ, nasinya dari kita, ternyata customer kami pada suka. Kadang-kadang mereka malah nanyain, kapan nih kolaborasi sama sei sapi lagi? Kapan nih kolaborasi sama misalnya ikan apa gitu. Jadi mereka sebenarnya nungguin. Nah, kita sendiri surprise sebenarnya. Kita nggak tahu, nggak nyangka bakal sebagus ini kolaborasi itu. Akhirnya kita tahu bahwa kunci kolaborasi adalah mencoba hal yang baru dengan memberikan nilai tambah bagi customer kami. Nah, kalau buat Mbak Ani, ini kan bisnisnya kemasan ya, Babagi Gift dan juga Seserahan. Kayaknya buat sebagian orang mikir, aduh buat apa sih kita bayar lebih mahal untuk packaging yang lebih bagus gitu. Nah, Mbak Ani sendiri kenapa akhirnya memilih bisnis ini? Ini kok kepikiran gitu loh kemasan, dan kalau boleh tahu informasinya sebenarnya mulainya bagaimana, mencari bahan bakunya seperti apa?
Aku personally awal dari berbagi gift karena uh, aku senang memberi dengan presentasi yang maksimal, karena dengan presentasi yang maksimal itu aku bisa memberi pesan di dalam gift itu sendiri, bahwa aku berpikir panjang gitu untuk bikin gift-nya itu gitu. Jadi message bahwa si orang yang berikan gift itu adalah orang yang penting gitu bagi kita. Nah, aku cuma pengen berbagi itu juga sih ke orang-orang di luar sana untuk memberikan gift dengan presentasi yang baik dan maksimal. Nah, ditambah lagi sebenarnya berbagi juga ada misi untuk lingkungan gitu. Jadi aku kepingin punya punya platform untuk dimana orang bisa mencari packaging yang bertanggung jawab atas lingkungan gitu. Jadi kita menawarkan hampers dengan packaging yang peduli lingkungan, walaupun belum 100% ya, kita masih ada beberapa yang memakai plastik, tapi kalau misalkan dari nasi sumsum ini semua dipack pakai daun dan bambu gitu, terus nanti pitanya pakai kain gitu. Jadi semuanya reusable atau bisa dikompos gitu. Mas Ado dan Mbak Nia, ini kita berbincang lebih serius lagi nih. Ini tentu bisa jadi inspirasi buat para UMKM di luar sana yang juga mau berkolaborasi. Boleh diceritain bagaimana sampai akhirnya Ibu Nia ini bisa di-packing dengan indah di Babagi? Apa sih kendalanya? Mas Ado boleh terlebih dulu. Jadi gini, di awal kita melihat bahwa memang segmen market kita itu konsumen yang memang mereka langsung makan sendiri gitu, bukan untuk dikasih ke orang, bukan untuk diberikan ke banyak orang untuk dikirim-kirim. Nah, ada segmen yang belum kita terima nih, yaitu orang-orang yang mau ngirim ke orang-orang buat semacam gift, hampers ataupun hadiah lainnya. Tapi untuk dikirim ke orang, hal yang wrapping dan gift bukan specialty kami. Akhirnya kita harus mencari partner yang bisa kita rely on supaya mereka bisa memberikan added value buat produk kami juga. Kebetulan kita kenal lama dengan Mbak Ani, salah satu founder kami juga, kakak saya, Mbak Nitya, itu kenal dengan Mbak Ani sudah lama, yang Mbak Ani memang specialty-nya di gift and wrapping. Kita langsung berpikiran untuk berkolaborasi. Gimana kalau kita bisa memberikan satu nilai produk yang lebih bagus untuk end user kita, untuk customer kita, dari sisi packaging yang maksimal dan dari rasa makanan yang maksimal. Semualah kita pikirkan lagi gimana caranya. Kebetulan tahun lalu di bulan Ramadan order kita banyak. Jadi kita langsung berpikir kita lanjutkan aja nih partnership-nya, kolaborasinya sampai sekarang saat ini. Oke. Itu terbukti meningkatkan penjualan kah, Mas? Sangat terbukti. Kenapa? Karena pertama kita punya market yang beda daripada orang yang sudah followers Babagi ini, yang specialty di luar. Mereka banyak yang belum tahu sebelumnya untuk nasi sumsum. Dan mereka melihat ada produk yang unik nih untuk diberikan ke orang. Akhirnya kita punya segmen baru juga dari sisi mereka. Kedua, saya juga melihat bahwa otomatis kami meningkatkan kualitas atau menjaga kualitas yang sudah tinggi nilainya. Kita nggak mau dari sisi partnership juga melihat bahwa produk kami juga nggak unggul gitu ya. Jadi kita harus menjaga itu. Jadi ini sama-sama memberikan value, karena bukan cuma kepada customer kita harus memberikan nilai yang bagus, tapi juga kepada partner gitu. Nah, kalau buat Mbak Ani, sebenarnya kendalanya waktu akhirnya kolaborasi dengan makanan nih, dengan nasi sumsum Ibu Nia apa, Mbak Ani? Kendalanya mungkin di waktu ya, karena kan harus cepat-cepat di packing, harus cepat-cepat dikirim lagi. Nah, terus iya sih, itu sih kendala utamanya sih. Jadi harus buru-buru aja, jadi kita harus very well organized aja gitu hari itu gitu, kalau ada orderan yang makanan gitu. Okay. Tapi ya tantangan lainnya ya packing makanan saat puasa sih. Dan apalagi order pasti makin bertambah ya waktu masa-masa Ramadan dan Lebaran ini. Semakin dekat Lebaran semakin banyak biasanya. Oke, kalau gitu boleh nih pertanyaan terakhir dari kami. Tips buat UMKM di luar sana yang mau berkolaborasi juga, mau ikut meningkatkan penjualan, mengambil momentum Ramadan Lebaran ini, apa Mbak? Boleh Mbak Ani terlebih dulu. Pokoknya jangan malu-malu untuk kontak, karena kalau memang kolaborasi itu pas, itu tuh memang benar-benar nggak cuman meningkatkan penjualan ya, tapi kita tuh bertukar ide, kenal dengan orang baru,
buat aku sih bertukar idenya itu sih, bertukar ide terus sama-sama mempromosikan gitu. Jadi kebersamaannya itulah. Jadi kita naiknya tuh sama-sama gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu. Oke. Jadi jangan malu dan gengsi untuk ngontak siapapun yang emang mau diajak kolaborasi ya. Oke. Walaupun itu kontaknya cuma dapat dari Instagramnya aja gitu. Jadi coba aja gitu. Oke. Dan misalnya tidak di respon pun tidak boleh patah semangat ya. Coba terus. Oke. Kalau dari Mas Ado, tipsnya Mas? Tips pertama buat saya sama kayak Mbak Ani, bahwa jangan malu, jangan takut untuk kita mencoba kolaborasi sama siapapun, karena pastinya dengan berkolaborasi bukan hanya kita bisa kerjasama untuk dapetin market baru, tapi kita juga bisa refleksi diri dari produk kita. Karena nanti pada saat kita ajak kolaborasi siapapun, mereka juga akan ada komentar. Kira-kira bisa nggak begini? Dari mulai packagingnya, dari mulai produk dasarnya atau lauknya buat saya segala macam. Jadi itu sebenarnya jadi memberi tambah percaya juga. Gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana yang punya produk yang unik, yang punya produk yang mungkin nggak banyak orang yang punya, dengan kalian mengajak berkolaborasi, secara otomatis kalian memperkenalkan juga produk kalian. Gitu. Jadi mereka juga bisa dapat feedback lah kira-kira gimana. Dan pastinya nanti akan meningkatkan penjualan, meningkatkan exposure, dan meningkatkan mitra kerja. Gitu. Oke, karena sharing ekonomi juga bisa dilakukan oleh para UMKM yang sekarang semakin bertumbuh ketika pandemi. Terima kasih banyak Mas Ado Wityas Moro, co-founder Nasi Sumsum Ibu Nia, dan juga Mbak Ani Gobel, co-founder Babagi Kif dan Seserahan, sudah bercerita pagi ini memberikan tips. Semoga kolaborasi ini juga bisa menyebarkan ke UMKM lainnya semangatnya. Terima kasih banyak Mas Ado dan Mbak Ani, sehat selalu. Terima kasih. Sukses semuanya. Dan kita masih akan kembali usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, Audrey Chandra dan juga Bas Yustono akan menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.